menjelaskan tentang detail kapal dari skuter laut. Kapal skuter laut ini berukuran panjang 240 cm dengan lebar 84 cm dengan ketinggian dari lantai bawah kapal paling dasar sampai ke dinding paling atas 38 cm. Kapal ini kemarin di video-video sebelumnya ada tutorialnya. Saya membuat dari styrofoam yang ukuran 2 meter panjangnya dan lebar 1 meter. Saya membutuhkan 2 lembar styrofoam. Yang satu untuk bagian bawah kapal, untuk styrofoamnya ketebalan 3 cm. Yang untuk dinding saya pakai ketebalan 2 cm. Dengan bahan-bahan lainnya untuk pengeras saya pakai serat fiber dan resin. Untuk bagian bawah saya lapisi, kemarin waktu proses pembuatan saya lapisi 2 kali meresin atau 2 lapis. Untuk dindingnya saya pakai 1 lapis. Tapi sesudah selesai peresinan saya tambah dempul supaya agak lebih keras. Dan untuk lantainya ini saya pakai triplek ukuran 6 mili. Ya, untuk tutup atasnya ini juga saya pakai triplek 6 mili. Nah, sekarang yang baru udah saya pasang ini. Fungsinya untuk nyimpan barang-barang, alat-alat pancing atau bahan makanan. Nah, kapal ini kemarin saya bikin waktu masih proses perangkaian styrofoam membentuk bentuk kapal, sudah saya pasang sayap ini. Jadi sayap ini fungsinya bisa untuk naruh alat pancing di 2 sisi, di sini juga bisa. Nah, jadi ini sambungan untuk kalau masang sayapnya. Nah, di depan belakang. Nah, tinggal putar gini. Nah, terus tinggal disambung sayapnya. Sayapnya sekarang posisinya di bawah. Jadi untuk alas dari kapal ini ke besi gerobak ini. Jadi sayapnya ini 2 fungsi. Jadi untuk alas ketika kapal berada di atas gerobak supaya nahan benturan kalau pas ditarik sama kendaraan sewaktu di jalan yang berlubang-lubang. Kan kadang-kadang banyak benturan itu. Nah, jadi ini sayapnya bisa untuk menahan benturan. Nah, jadi ini posisi gerobak dengan kapal yang sudah diturunkan. Nah, jadi ini sayapnya yang tinggal digerobak. Jadi fungsinya buat alas waktu kita menaruh kapal. Jadi kapal tidak langsung bersentuhan ke besi gerobak. Nah, jadi sayapnya ini sambungan yang bisa dilepas pasang. Jadi ini fungsinya untuk menyatukan kedua sayap kapal ini sewaktu digerobak. Sama di bagian belakang juga. Untuk
sambungan sayap ini saya memakai pipa paralon putih ukuran 1,5 inch. Jadi kawan-kawan kalau bertanya cara nyambungnya gimana itu, nah ini kan yang ini kan shock drat. Biasanya orang di depot atau toko bangunan, toko material biasanya nyebut ini shock 1,5 drat dalam. Nah, kalau yang untuk sambungan yang ini shock 1,5 drat luar, jadi tinggal disambung aja. Sangat memudahkan kalau kita bawa kemana, ini bisa dilepas. Nah, jadi ini saya kasih sedikit gambaran cara menyambung sayap kapal ke badan kapal. Jadi ini sesudah sambungan dratnya sesudah dimasukkan, kita rasa sudah mentok gini, tapi kita putar balik agak dilonggarkan sedikit. Fungsinya ketika kita menyambung ini, memasukkan shock drat ini, nah, ketika sesudah masuk gini, jadi pas kita sebelah sini kita tahan, jadi pas kita waktu memutar ini, mengencangkan ini kembali, ini juga ikut posisinya ikut ketarik masuk ke dalam, jadi lumayan kencang masuk ke dalam. Dengan bantuan tangan sebelah sini kita dorong. Jadi ini sudah lumayan kuat. Jadi kalau kita ragu, kalau masih ragu kurang kuat, bisa kita tambah karet ban, kita lilit di sini. Nah, untuk bagian sayap belakang ini juga bisa ditaruh alat pancing. Jadi yang di depan itu bisa dipindah ke belakang. Nah, ini saat ditutup kalau sedang nggak dipakai untuk menaruh alat pancing. Dan fungsi T ini saya pasang kadang-kadang kalau saat pengisian BBM mesin kapal, ini fungsinya untuk menopang. Nah, jadi posisinya begini. Saat mesin ini dibalik, nah, dia menopang mesin. Nah, gini. Pengisian BBM-nya di sini. Nah, jadi fungsinya T itu untuk menopang mesin ini. Nah, ini posisi alat pancing berada di belakang. Misalnya kalau di spot, masuk spot yang banyak pohon bakaunya kan di depan mengganggu, bisa kita pindah di belakang. Walaupun pindah di belakang, posisinya tidak mengganggu setir kapal, masih sangat jauh. Ini kalau kita mau posisinya menukar dudukan tempat pancingnya ke depan, udah pindahin aja tutupnya. Dan tutup dop ini bisa dipindah ke belakang. Nah, ini posisi alat pancing berada di bagian depan. Kalau kita mau taruh depan kan, misalnya di belakang ganggu, bisa kita taruh di depan sini. Untuk bagian depan ini, maksudnya lubang ini untuk saya menaruh kamera. Jadi kamera itu dudukannya tinggal dimasukin ke sini. Nah, kalau yang untuk ini, untuk ketika nanti kalau mancing di laut, untuk mengikat jangkar. Nah, tali jangkar ikat di sini dulu, baru jangkarnya dibuang.
Nah, jadi ini posisi kapal dan gerobak yang sudah terpisah, dan kapal sudah siap meluncur ketika kita mau mancing. Oke, itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang kapal ini. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang untuk mencoba membuat seperti kapal ini. Tutorialnya ada di video sebelum-sebelumnya. Oh iya, kapal ini selain digunakan untuk memancing, bisa juga untuk rekan-rekan atau senior-senior babinsa yang lain yang apabila desa binaannya menggunakan transportasi di air. Jadi para babinsa bisa mandiri untuk mengecek desa binaannya yang menggunakan transportasi di air, bisa mandiri. Tetapi kekurangannya kapal ini hanya bisa untuk mengangkut satu orang personil. Oke, cukup sekian video kali ini. Tetap ikuti channel Seputar Laut. Jangan lupa tekan tombol subscribe, tinggalkan komen, di like, dan di share. Semangat!